Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvio Jovandra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0529532248. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan 20 perintah CMD yang ada di Windows. Untuk perintah yang pertama, di sini ada CD. Fungsi ini untuk berpindah dari satu folder ke folder lainnya. Untuk perintah yang kedua, CLS. Fungsi ini membersihkan tampilan layar, command prompt dari teks sebelumnya. Untuk berikutnya, CLS garis miring tanda tanya. Perintah ini menampilkan bantuan atau deskripsi tentang perintah CLS. Untuk yang keempat, dir garis miring tanda tanya. Untuk fungsi yang keempat ini menampilkan daftar pilihan, parameter, dan penjelasan untuk perintah dir. Untuk yang selanjutnya, ipconfig. Perintah ini menampilkan konfigurasi dasar jaringan komputer seperti IP address dan default gateway. Untuk perintah selanjutnya, ipconfig. Pada perintah ini menampilkan informasi jaringan lengkap termasuk DNS, MAC address, dan DHCP. Untuk perintah selanjutnya, IP garis miring tanda tanya. Nah, pada perintah ini menampilkan daftar dan penjelasan dari semua opsi perintah ipconfig. Untuk yang selanjutnya, release. Oke. Nah, untuk perintah nomor 8 ini melepas atau menghapus sementara alamat IP yang diberikan di DHCP server, atau dengan kata lain menghentikan koneksi IP sementara. Untuk selanjutnya, ipconfig renew. Oke. Pada perintah ini memperbarui atau meminta ulang dari DHCP server. Mendapatkan untuk berikutnya, di sini ada IP display DNS. Nah, jadi fungsi dari IP config display ini menampilkan daftar situs yang pernah diakses. Untuk berikutnya, di sini ada ipconfig register DNS. Flush DNS. Oke. Nah, jadi pada perintah nomor 11 ini ipconfig flush DNS menghapus semua CS DNS dari komputer atau CS DNS dihapus untuk memperbarui data. Oke, untuk selanjutnya di sini ada nomor 12 yaitu ipconfig garis miring register DNS. Nah, untuk perintah ini memperbarui semua nama DNS untuk komputer di jaringan dan berguna untuk memperbaiki masalah DNS. Oke. Untuk berikutnya di sini ada perintah ping. Perintah ping ini berfungsi untuk mengecek, sebagai contoh kita ping ke Google. Oke.
mengecek apakah komputer bisa terhubung ke Google, yaitu dengan membaca tulisan ini ya, reply from. Jika muncul seperti ini, artinya koneksi jaringan ke situs itu normal. Nah, untuk selanjutnya di sini ada perintah nested config atau display DNS. Nah, untuk perintah nomor 14 menampilkan koneksi jaringan aktif dan port yang digunakan atau melihat port TCP atau IP yang sedang aktif. Oke. Untuk perintah berikutnya di sini ada tracer. Fungsi dari perintah tracer ini menelusuri rute jalur yang dilalui paket data menuju tujuan. Dengan contoh kita ke Google. Nah, dan ini sedang melakukan proses pengecekan. Nah, untuk berikutnya ada perintah patch ping. Nah, untuk perintah patch ping ini kombinasi ping dan tracer untuk menganalisis jalur serta kehilangan paket data. Dengan contoh lain kita kasih Google. Oke. Nah, untuk ini proses menampilkan laporan kondisi koneksi tiap titik rute. Oke, selanjutnya di sini ada perintah ns lookup. Untuk perintah nomor 17 yaitu ns lookup mengecek informasi DNS seperti alamat IP dari nama domain. Dengan contoh kita ke Google lagi. Nah, ini menampilkan alamat IP server Google. Nah, untuk selanjutnya nomor 18 Netch. Untuk perintah ini mengkonfigurasi berbagai komponen jaringan, WiFi, IP, firewall, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh saya akan mengetik WLAN show. Profil. Oke. Nah, di sini menampilkan semua profil WiFi yang tersimpan di komputer. Oke, untuk berikutnya di sini ada route. Jadi untuk fungsi route ini menampilkan dan mengatur tabel rute jaringan pada komputer. Contoh print. Oke. Di sini itu menampilkan jaringan rute aktif. Nah, untuk yang terakhir di sini ada perintah net. Oke. Nah, untuk perintah net ini mengelola berbagai fungsi jaringan seperti pengguna, share folder, dan koneksi. Contoh kita ke net view.
Nah, untuk NetView ini nanti akan menampilkan komputer lain dalam satu jaringan. Oke, cuman karena di rumah saya cuma menggunakan satu komputer dan WiFi saya cuman satu, di sini tidak terlihat gitu ya. Dan jawabannya juga di sini error. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.